Kerajaan Tarumanegara, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Darmayawarman, 382-395. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan kepanditaan. Sebagai pertapa, Maharaja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang ketiga 395-434 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa kerajaan Tarumanegara. Untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian yang diduga di wilayah Jakarta saat ini, maka Raja Purnawarman menggali Sungai Candrabaga. Selesai melakukan penggalian sungai, maka raja mempersembahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Berkat sungai itulah penduduk Tarumanegara menjadi makmur. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Berdasarkan prasasti Tugu, Purbacaraka memperkirakan pusatnya ada di daerah Bekasi. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara, telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu adalah oleh Purnawarman ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Inskripsi tersebut isinya sebagai berikut: Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut, setelah kali ini, sampai di istana kerajaan yang termasyhur.
Pada tahun ke-22 beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya, setelah kali itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pandeta Nenekda, Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paro gelap bulan Palguna dan selesai pada tanggal 13 Paro terang bulan Kaitra, jadi hanya dalam 21 hari saja, sedang galian itu panjangnya 6.122 busur, lebih kurang 11 km. Selamatan baginya dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1.000 ekor sapi. Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti terdiri atas dua bagian, yaitu inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan Brakasara Palawa dan bahasa Sanskerta, dan inskripsi B yang terdiri dari 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Gambar sepasang telapak kaki. Inskripsi A isinya sebagai berikut, ini, bekas 2 kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia. Beberapa sarjana telah berusaha membaca inskripsi B, namun hasilnya belum memuaskan. Inskripsi B ini dibaca oleh JLA Brandes sebagai Kriciaru. Engwaca, Kriciaru, Engwasa, sedangkan Haken membacanya Purnafama Padam yang berarti telapak kaki Purnawarman. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulan, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-sulsuran, dan oleh para ahli disebut aksara ikal. Prasasti Jambu, Pasir Koleangkak. Terletak di sebuah bukit pasir. Koleangkak, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya sebagai berikut, gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu, memerintah di Tarumanegara dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya, yang senantiasa berhasil menggempur musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Terletak di tepi Kali Cidanghiang, Desa Lebak Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya sebagai berikut. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja.
Inskripsi ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi, di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar, piktograf, daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para brahmana, pangeran, dan rakyat. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Kehidupan politik. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Penggalian sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat, karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. Kehidupan budaya. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara.